Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah pertemuan 11 mata kuliah logika dan algoritma. Saya mohon maaf karena videonya ini baru dibuat ya. Kemarin saya menggunakan video semester lalu yang masih bergabung antara teknik-teknik untuk sorting, dan sekarang saya ingin memisahkan teknik sorting. Jadi di pertemuan 11 ini saya akan membahas metode sorting. Metode sorting ini merupakan metode pengurutan. Apa yang diurutkan dalam metode sorting ini? Yang diurutkan adalah bilangan, karakter maupun string. Jadi yang dibahas hari ini di pertemuan 11 adalah 3 jenis metode sorting, yaitu selection, bubble, dan insertion. Dan yang mempengaruhi ketiga jenis sorting ini adalah kecepatan algoritma operasi, yaitu operasi perbandingan. Jadi jumlah operasinya, jumlah iterasinya, lalu jumlah operasi pemindahan data. Jadi jumlah operasi pemindahan data, misalkan angkanya ada di belakang atau di depan, nah itu jumlah operasinya berapa ya. Perbandingan juga misalkan 2 berbanding dengan 3, lebih besar yang mana, itu berapa kali jenis perbandingan. Intinya yang mempengaruhi kecepatan adalah jumlah iterasi. Ada selection ini yaitu memilih elemen data terkecil lalu dibandingkan dan ditukarkan kepada data awal. Itu inti dari selection sort. Jadi dipilih data yang terkecil, dibandingkan dan ditukarkan pada data awal. Selection ini langkahnya, yang pertama dicek 1 sampai n, yang kedua dicek lagi indeks bilangan dengan nilai. Jadi dicari nilai yang terkecil dari data bilangan tersebut, lalu ditukar dengan posisi awal atau dengan indeks yang pertama jika indeks yang pertama itu lebih besar daripada yang tadi ditemukan. Tetapi jika indeks yang pertama itu sudah lebih kecil, maka tidak ditukar. Lalu yang keempat diulangi seterusnya sampai mendapat urutan yang sempurna. Di selection sort, iterasi yang pertama ini ada contoh 22, 10, 15, 3, 8, 2. Lalu ini iterasi 1 ya, langkah 1. Langkah 1 yang pertama tetap, kedua tetap, yang ketiga ini ditukar ya, karena kita cari yang lebih kecil dulu yaitu 2, maka 2 ditukar dengan lebih awal dengan 22. Jadi penukaran posisi. Ini iterasi 1, sehingga iterasi 1 ini menghasilkan 2, 10, 15, 3, 8, dan 22. Lalu iterasi 2, yang pertama kedua tetap, yang ketiga kita cari yang paling kecil lagi. Oh ternyata 3. Karena tadi yang pertama sudah ditukar, berarti indeks yang kedua ditukarkan dengan 10 dengan 3. Lalu ini hasil dari iterasi 2 yaitu 2, 3, 15, 10, 8, dan 22. Iterasi 3, pertama kedua tetap. Ini dicari berarti dapat angka 8. Lalu 8 ini ditukar dengan indeks yang selanjutnya yaitu tadi 23 sudah ya, 15. Berarti 15 ditukar dengan 8. Sehingga iterasi 3 menghasilkan 2, 3, 8, 10, 15, 22. Langkah keempat atau iterasi 4 pun sama. Ini tetap langkah pertama, langkah kedua dicari yaitu yang paling kecil angka 10. 10 ditukar kemana? Tidak mungkin 10 ditukar ke depan karena sudah urut semua ya, sudah dilakukan penukaran tadi di iterasi pertama, kedua, dan ketiga. Oleh karena itu iterasi keempat ini hasilnya tetap 2, 3, 8, 10, 15, dan 22 karena sudah tidak bisa ditukar lagi. Iterasi 5, tetap ya 2, 3, 8, 10, 15, 22. Dicari yang paling kecil yaitu 15, tidak bisa ditukar lagi jadi tetap. Dan iterasi 6 ini sudah tidak ada, masih ada satu lagi yaitu 22. Hasilnya tetap karena memang di depan sudah tertukar semua.
Nah, ini jumlah iterasinya 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ya. Jadi ada 6 iterasi. Intinya walaupun tidak bisa ditukar, tetap harus dicari nilai yang paling kecil. Walaupun nilai tersebut tidak bisa ditukar dengan indeks di depannya. Ini contoh selection sort, contoh programnya. Sebentar saya coba dulu. Selection sort. Ini selection ya. Kita coba. Running. Nah, angka dari 22, 10, 15, 382 selection sortnya jadi 2, 3, 8, 10, 15, 22 ya. Tapi iterasinya tidak bisa diketahui karena ini hanya diketahui angka akhirnya saja, angka yang sudah diurutkan. Mohon maaf saya agak serak ya. Tadi sudah selection sort. Sekarang nah ini, oh ya saya jelaskan sedikit dulu tentang codingannya. Nah ini pembandingan ya, val i lebih besar dari val max. Nah ini dibandingkan lalu ditukar. Ini dia inti dari seluruh codingan. Ini penukarannya. Ini juga masih penukaran. Kalau ini diisi, ini baru ditukarkan di sini ya. Ini dicek dulu. Bubble sort. Bubble sort ini digunakan membandingkan data nilai elemen yang sekarang dengan data nilai elemen berikutnya. Jadi perbandingan ini dapat dimulai dari awal atau mulai dari akhir. Apabila elemen yang sekarang lebih besar atau urutnya menaik atau ascending, atau lebih kecil atau urut menurun dari elemen berikutnya, maka posisinya ditukar. Tapi jika tidak, maka posisinya tetap. Nanti kita akan gunakan metode bubble ini. Prinsip kerjanya yaitu cek dulu 1 sampai n sama dengan selection yang tadi, lalu dibandingkan ke 1 dengan data sebelahnya. Kalau tadi kan selection data yang paling belakang ya, bukan data yang paling kecil ya maksud saya, lalu ditukar. Yang ketiga, jika lebih besar maka pindahkan bilangan tersebut. Jika lebih kecil tidak terjadi pemindahan dan diulangi langkahnya sampai pengurutan sempurna. Ini bubble sort dari depan. Contohnya ini ada iterasi, ini awalnya seperti ini. Lalu iterasi 1. Kita lihat dibandingkan dengan sebelahnya ya, tidak tukar. Lalu ini dibandingkan sebelahnya lagi, ternyata ditukar. Itu bubble sort ya kalau dari depan. Lalu dibandingkan lagi dengan sebelahnya, ditukar. Jadi tadi terakhir kan 73, 53 ditukar. Lalu dibandingkan lagi dengan sebelahnya, jadi ditukar. Lalu 2 dan 4 dibandingkan, ditukar lagi, kemudian dipindah. Nah ini ditukar ya, sehingga 32 di sini. Nah ini 24 ditukar sehingga 2-nya, oh ini tidak ditukar ya, tapi dia bergeser ke depan. Tukar jadi 5, 3, 5 ini tetap, karena ini tetap 5, 3, 2, 4, 7 yang dipindah ke belakang. Lalu iterasi 7. Iterasi 1 di langkah selanjutnya yaitu tetap seperti tadi. Nah 5, 3 ini karena lebih kecil 3 ditukar. Lalu ini dicek lagi 32 ditukar. Kemudian 24 dipindahkan ke depan.
ditukar lagi tadi dengan 5 ya. Jadi tadi sampai sini dengan ditukar. Nah, kita mulai lagi deh. Ini ditukar, kemudian 32 ini bukan ditukar tapi maju ke depan. Lalu 24 sama 5 juga maju ke depan, setelah 3 ikut. Setelah itu iterasi 3 yaitu, nah ini dia. Iterasi 3 tetap ya, seperti ini. Kemudian 32. Karena lebih kecil ditukar, lalu 24 karena 32 sudah ditukar jadi 23, 4 ya tetap ya, tidak tukar. Kemudian 457 juga tetap. Jadi ini tidak tukar karena posisinya sudah betul. Sekarang kita bahas tentang bubble sort dari belakang. Bubble sort ini memang menurut saya agak sulit dipahami ya. Tapi dia seperti bubble, jadi pergeseran-pergeseran seperti antrian. Bukan ditukar, tapi tadi kata-kata saya salah. Tapi antrian. Mungkin beberapa ada ditukar, beberapa juga ada yang digeser. Prinsip kerjanya untuk yang dari belakang tetap, tapi pemeriksaannya dibalik. Kalau tadi dari 1 ke n, kalau ini n sampai ke 1. Jadi dari belakang sampai ke depan. Lalu dibandingkan data ke n dengan data sebelahnya n-1. Jika lebih kecil, maka pindahkan bilangan tersebut dengan bilangan yang ada di depannya. Pindahkan, digeser gitu ya. Bukan ditukar. Jika lebih besar, maka tidak terjadi pemindahan. Lalu diulangi sampai urutan sempurna. Nah, kita lihat dari belakang ini tidak ditukar. Lalu kita lihat lagi tadi awalnya, oh gitu. Tidak ditukar. Kemudian 23. Nah, ditukar jadi 3-nya di sini. Ini bahasanya tukar jadi saya ngikutin ya. Beberapa ada tukar, beberapa ada geser. Setelah itu 73 ternyata 7-nya lebih kecil, tukar lagi. Lalu 57 ternyata tidak lebih kecil, tapi 2 digeser ke depan. Tadi kan begini ya, 7, 3, 2, 4. Jadi di sini ada nilai 2-nya karena lebih kecil. 57 ini tidak ditukar karena 5-nya sudah lebih kecil. Tetapi tadi karena ada 2, ini ada nilai kecil, maka diletakkan di depan, menggeser ke belakang ya. Setelah itu, ini iterasi selanjutnya tetap 34 tidak tukar. Nah, 3-nya ini karena lebih kecil diletakkan di sini. Setelah itu, menggeser di sini, 3-nya diletakkan di sini, lalu menggeser ke belakang 574. Jadi, jika tidak ditukar dari belakang, dicari bilangan yang paling kecil, lalu menggeser ke belakang bilangan yang besar. Nah, ini tidak ditukar. Ini ditukar 47 menjadi seperti ini. Tadi bukan tukar ya, maksudnya bahasanya ini. Bilangan yang paling kecil itu 4. 4 itu jadi diletakkan di sini. Jadi menggeser 5 dan 7 ke belakang. Nah, seperti ini. 4 diletakkan di sini, 5, 7 ke belakang. 5, 7 ini sudah betul ya. Jadi prinsipnya kalau yang belakang ini mencari yang kecil sehingga menggeser ke belakang ya, tapi dari belakang. Kalau yang depan juga sama. Mencari yang kecil sehingga menggeser ke belakang. Jadi untuk bubble sort dari belakang ini dicari angka yang belakang dulu, yang paling kecil kira-kira untuk dibawa ke depan. Tapi kalau bubble sort dari depan itu mencari sama angka yang paling kecil tapi dari depan untuk dibawa ke depan juga, untuk diurutkan. Maksud saya seperti itu ya. Nah, ini iterasi keempat sudah urut, tidak tukar karena sudah urut. Udah.
Sekarang kita cari bubble sort. Jadi bubble sort ini kalian harus banyak latihan karena memang agak membingungkan menurut saya ya. Konsepnya itu. Kita coba di sini programnya. Saya running. Nah, 22, 10, 15, 3, 8, 2 menghasilkan sudah urut ya. Kita lihat lagi untuk bubble sort. Ini saya ulang sedikit yang dari depan. Nah, langsung saja hasilnya. Jadi ini yang pertama ya, hasil yang pertama. Lalu hasil yang kedua, kita lihat dari depan, itu dicek ternyata yang paling besar yang mana. Ternyata 7 yang paling besar. Sehingga 7 diletakkan paling belakang, lalu 3, 2, 4 digeser ke depan. Lalu yang kedua, di sini dilihat. Yang paling besar lagi yang mana? Ternyata angka 5. 5 diletakkan di setelah 7, lalu menggeser ke depan. Lalu yang ketiga, yang paling besar lagi yang mana? Yang 4. Yang 4 ternyata sudah tidak ada, tetap. Lalu yang paling besar lagi yang mana? Yang 3. Yang 3 ternyata sudah urut, berarti tetap. Itu dari depan. Nah, itu untuk gampangnya. Kalau menurut saya metode yang seperti ini itu membingungkan ya. Jadi dicari saja yang paling besar itu kalau dari depan. Nah, ini dari belakang. Daripada metode yang tadi tahapannya agak bingung, seperti ini saja. Nah, seperti ini kita cari ini yang paling belakang, paling kecil 2. 2 diletakkan di depan sehingga angka sisanya sesuai urutan bergeser ke belakang. Tapi masih sesuai urutannya, yaitu 5, 7, 3, 4. Lalu yang kedua, dicari angka yang paling kecil lagi 3. Diletakkan setelah 2. 5, 7, 3 paling belakang. Lanjut ke iterasi 3, mana lagi yang paling kecil? Ternyata 5. Oh, ternyata 4. Maaf, salah. 4 diletakkan di depan, 5, 7 geser ke belakang. Selanjutnya angka berapa? Ternyata 5. Kalau tadi 7 memang sudah paling besar, jadi paling belakang ya. Ternyata 5. Lalu ini sudah urut, iterasinya sampai 4 saja. Terus sekilas untuk bubble sort dari depan dan dari belakang. Kalau dari depan dicari yang paling besar, dari belakang dicari yang paling kecil. Jadi kalau dari depan itu dicari yang paling besar di bagian depan. Kalau dari belakang cari yang paling kecil di bagian belakang. Selanjutnya ini insertion sort. Pengurutan data dengan membandingkan dua elemen data pertama, kemudian membandingkan elemen-elemen data yang sudah diurutkan, lalu dibandingkan dan diulang sehingga tidak ada elemen yang tersisa. Mirip dengan cara mengurutkan kartu, per lembar yang diambil dan disisipkan. Jadi kalau kartu bertumpuk-tumpuk ya, per lembar dan disisipkan. Kalau misalkan sesuai urutannya ke tempat yang seharusnya. Prinsip kerjanya dimulai dari 1 ke N, lalu indeks awalnya adalah data kedua. Jadi indeks awalnya bukan data pertama ya, berarti data kedua nanti yang dicek. Pengecekan mulai dari data pertama sampai data ke indeks min 1, lalu dibandingkan posisi indeks dengan data pengecekan, sehingga indeksnya lebih kecil maka disisipkan. Jadi data indeksnya jika lebih kecil maka disisipkan ya, diselipkan lah kalau bahasanya, di insertion. Ulangi langkahnya sampai pengurutan sempurna. Kita lihat langsung saja. Kayaknya kita jangan lihat langkah-langkah ini ya. Saya langsung aja ke hasil akhirnya agar kalian gak bingung. Kita lihat di sini 5, 7, 3, 2, 4. Iterasi 1 tetap karena masih ini angka awalnya. Lalu yang kedua yaitu ini mirip dengan bubble juga ya. Kita cari yang lebih kecil, 5, 7, 3, 2, 4. Cari yang paling kecil, ternyata angka, bukan cari yang paling kecil ya, 5, 7, 3, ini iterasi 2 jadi 3, 5, 7, 2, 4. Ini kan ditukar nggak bisa ya, insertion nih. Kita mulai cek yang ini nih. Cek indeks kedua 7 dengan 5 tak bisa ditukar. Lalu kita cek lagi indeks ketiga, 3 dengan 7 tukar, 3 dengan 5 tukar, sehingga 3-nya di depan.
Setelah itu 57 nggak bisa ditukar, kita cek lagi angka 2. 2 dengan 7 tukar, 2 dengan 5 tukar, 2 dengan 3 tukar. Atau yang paling gampang karena ini insertion itu gampang sekali. Jadi 5, 7, 3, 2, 4 ini dicari 57 ini, 7 ini nggak bisa disisipkan di sini ya karena lebih besar. 3 ini lebih kecil, maka dilakukan penyisipan ke sebelum 5. Langsung disisipkan, jadi tidak usah dibandingkan karena insertion tadi ya, saya lupa, mohon maaf. Jadinya 3, 5, 7, 2, 4. Lalu yang selanjutnya adalah 57 nggak mungkin lagi, 3, 5, 7 nggak mungkin karena sudah berurut. Lalu angka 2, angka 2 langsung disisipkan di sebelum angka 3, 3, 5, 7 bergeser. Setelah itu angka 4, angka 4 langsung disisipkan setelah angka 3, 5, 7 bergeser. Seperti itu, insertion itu cepat ya, karena hanya penyisipan, tidak usah membandingkan. Nah, ini contoh programnya, insertion. Tadi bubble sort, ini juga pembandingkan, lalu ini penukaran juga sama. Penukaran atau pergeseran dan pemindahan. Ini insertionnya. Kita coba insertion. Sepertinya internetnya agak lama ya. Oke, sambil menunggu kita lihat hasil programnya 238 10 15 22 sudah dari 22 10 15 382. Nah, ini dibandingkan B lebih dari 0 and val B min 1 lebih dari A. Jadi dibandingkan indeks keduanya atau indeks sebelumnya. Tinggal ditukar saja. Nah, ini hasilnya sudah keluar ya. Tadi internetnya agak lemot. Kesimpulan metode sortingnya, bubble sorting ini membutuhkan waktu yang paling lama. Iya, betul kata seperti tadi yang saya bilang, kalau bubble sorting itu membingungkan karena banyak yang ditukar dan itu membutuhkan waktu paling lama, langkahnya banyak. Insertion dan selection kompleksnya rumitnya itu sama dengan bubble sort. Tetapi waktunya lebih cepat. Insertion dan selection ini waktunya lebih cepat, terutama insertion ya, karena tinggal disisipkan saja. Lalu ini latihan untuk pertemuan 11, nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Sekian dari saya penjelasan hari ini. Jika ada salah saya mohon maaf. Jika bermanfaat silakan klik like, share, subscribe, komen, dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.